Woi KPK, siapa yang mau jamin keselamatan keluarga Angie? Pekan lalu, kita sempat dihebohkan dengan pengakuan seorang Angelina Sondah, terdakwa kasus korupsi mega proyek Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Angie bebas setelah menempuh hukuman selama 10 tahun penjara. Itu pun setelah dilakukan peninjauan kembali yang awalnya Hakim Artijo memvonis Angie hukuman 12 tahun penjara. Setelah melihat video wawancara itu, saya sempat ragu, apa benar yang dikatakan Angie? Apa ia harus makan tempe sambil duduk di lantai? Apa ia tidak bisa jalan-jalan keluar sel seperti Gayus Tambunan misalnya? Apa ia tidak memiliki sel mewah seperti Setia Novanto misalnya? Semua pertanyaan itu akhirnya hilang dan redam melihat semua air mata, bibir dan suara bergetar. Apalagi sambil menceritakan sang anak ke Anu. Apalagi setelah mendengar bahwa ia seolah dibuang oleh orang-orang sekelilingnya, orang-orang partai tentunya. Entah karena kasihan, iba ikut merasa sebagai orang tua, atau memang benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Angie. Saya hanya berharap kepada Tuhan, semoga semua ini jalan untuk membuka tabir kebenaran yang tertutup 10 tahun lamanya. Tapi poin dari semua yang dikatakan Angie, satu kalimat yang membuat saya takjub sekaligus khawatir. Korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, makjleb rasanya. Saya baru sadar dengan semua ini, apalagi sebuah mega proyek sekelas Wisma Atlet Hambalang. Yang membuat takjub adalah Angie berani mengakui bahwa dirinya seorang koruptor. Angie juga mengaku tahu semua tentang mega proyek Hambalang, termasuk siapa dalang di balik semua itu. Tapi ia lebih memilih bungkam demi keselamatan anak dan keluarganya. Salut. Yang membuat saya khawatir adalah dengan adanya pengakuan ini, keselamatan keluarga Angie semakin terancam. Berapa banyak tukang bakso atau nasi goreng dadakan yang bakal mondar-mandir di depan rumahnya sambil bawa HT. Ditambah lagi dengan statement dari KPK, beberapa hari yang lalu KPK melalui juru bicaranya Ali Fikri meminta Angie untuk memberi info dalam korupsi Hambalang, seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi itu. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan dikutip dari viva.co.id. Ali lebih jauh mengatakan, apabila ada temuan bukti baru dari kasus itu, KPK akan melakukan validasi dan telah lebih lanjut untuk mengetahui apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak. What? Dalam hati saya mengumpat, apa-apaan ini? Apa yang diingat oleh KPK hanya ucapan Angie yang mengatakan bahwa ia tahu dalang dibalik korupsi mega proyek Wisma Atlet Hambalang. Apa KPK tidak menyimak perkataan selanjutnya bahwa keluarga Angie terancam, khususnya sang buah hati? Masih ingatkah kalian? Dulu ketika mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin ditangkap KPK sepulang dari Kolombia, ia mengatakan bahwa jangan ganggu istri saya, jangan ganggu anak saya. Ingat? Apakah itu tidak cukup untuk menggambarkan seberapa bahayanya keluarga para terdakwa jika mereka kowar-kowar tentang siapa dalang dari semua ini? Seharusnya KPK sebagai lembaga anti rasuah di negeri ini melakukan operasi senyap, operasi intelijen seperti yang biasa kalian lakukan ketika akan melakukan OTT. Masa kalian hanya bisa menyadap telepon calon tersangka sih? Saya percaya kalian bisa melakukan lebih dari itu. Lagi pula Angie kan dulu sudah pernah mengajukan diri sebagai justice kolaborator, tapi malah ditolak dengan alasan sudah tidak ada lagi fakta baru. Tapi kenapa sekarang malah disuruh mengungkap dalang korupsi? Terus masih diteliti lagi memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang KPK atau enggak? Ngakak. Lah selama ini kerja kalian ngapain? Ini sudah jelas terang benderang.
Ayo segera kumpulkan bukti dan saksi lagi. Tangkap, ungkap ke publik. Kalian pasti bisa. Berani jujur, hebat. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwot.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.